News Cilegon, beritanya Wong Cilegon. News Cilegon, diduga proyek drainase gagal, Jalan R. Suprarto kumuh. Warga lingkungan Ramanuju RT 08 RW 04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta, keluhkan drainase yang berada di sepanjang jalur dari sekitaran kantor Kadin hingga pertigaan ADB atau tepatnya di Jalan R. Suprarto. Keluhan tersebut lantaran drainase tersumbat, sehingga air yang mengalir pada drainase menggenang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua RT 08 RW 04 Lingkungan Ramanuju, Rahmatullah Ramidin, tanggal 2 Juli tahun 2021. Rahmatullah Ramidin atau yang akrab disapa Bung Robert, mengatakan ada dugaan proyek pembangunan drainase yang dilakukan sekitaran tahun 2015 tidak ada pengawasan. Ingin saya sampaikan itu terkait dengan keluhan warga saya, karena memang saya sebagai ketua RT di lingkungan Ramanuju ini, Ramanuju Jalan khususnya, ini mendapatkan keluhan baik dari masyarakat atau warga setempat maupun dari tamu ya, warga masyarakat Cilegon yang kebetulan juga sering berkunjung ke lokasi kami, karena di situ kan tempatnya perdagangan, ya artinya dagang-dagang ini ada pecel lele, ada jahe merah, ada martabak dan sebagainya. Jadi keluhannya adalah ini air ini karena tergenang ya, terus juga ada kedukan atau penggalian dari pihak kontraktor mungkin terkait dengan perawatan drainase. Akan tetapi perawatan ini kan tidak dilakukan dengan baik, karena perawatan ini hanya beberapa titik saja yang dilakukan pengerukan. Jadi ada genangan sehingga kan baik pejalan kaki maupun kendaraan kadang-kadang tercebur kan gitu, karena kan tidak terlihat bahwa di situ ada galian ya kan gitu. Ya itu nanti bisa dipantau sendiri. Nah ini memang sangat membahayakan sekali kan gitu. Mengapa bisa demikian? Karena memang drainase itu dalam pengerjaannya ini menurut saya masih banyak kekurangannya. Kurang tahu, tapi kira-kira di bawah tahun 2015 lah untuk pengerjaan drainase itu. Jadi dalam pengerjaan drainase ini juga saya sangat sayangkan kenapa di setiap persimpangan atau perapatan pertigaan ini tidak dilakukan tembusan air kan gitu, atau dibuatkan gorong-gorong. Jadi ini tidak dilakukan sehingga akhirnya jalan itu melebar ke jalan raya kan gitu. Ini juga kan membuat pemandangan yang tidak bagus. Lanjut Bung Robert, selain tidak ada gorong-gorong untuk mengalirkan air, drainase yang berada di trotoar tersebut tidak semuanya ditutup, sehingga saat perawatan mengalami kesulitan. Setiap tahun setahu saya ada perawatan pengerukan ya, terkait apakah itu mengambil pasir-pasirnya ataupun sampah-sampahnya. Cuman lagi-lagi ini kan tidak dilakukan secara maksimal, hanya beberapa titik saja, karena memang di situ kan ada warga ya, memang rata-rata warga itu melakukan pengecoran sendiri. Karena apa? Karena dari pihak pelaksana dulu pada saat pembuatan drainase ini tidak dilakukan penutupan ya kan, penutupan drainase, hanya beberapa titik dan itu pun hanya beberapa biji lah, umpamanya beberapa saja, 10 atau berapa, tidak seluruhnya kan gitu. Apakah memang itu seperti itu? Apakah dalam proyek itu sudah termasuk dengan tutupnya secara keseluruhan? Akan tetapi ini kan tidak. Kalau saya sih ini diduga ya, diduga ini karena waktu pembangunan itu saya sempat bertanya kepada pihak pelaksana ya kan, aduh Pak, katanya anggarannya ini sudah minim kan gitu. Lah setahu saya kalau
pemerintah itu kan dalam rangka menganggarkan kan, itu kan tidak sembarangan kan Iya. gitu. Artinya ada hitung-hitungan yang jelas sampai tutup dan sebagainya. Hanya saja pernah disampaikan bahwa saya hanya mengsub, ya kan. Dia yang melaksanakan itu proyek subkon, ya kan, bukan langsung kan gitu. Ya mungkin karena memang keterbatasan anggaran, bukan anggaran dari pemerintahnya ya, mungkin dari kontraktornya yang mengusulkan itu. Menanggapi hal tersebut melalui sambungan telepon, anggota DPRD Provinsi Banten, Komisi 4 Bidang Pembangunan, Syihabuddin Sidik, mengatakan, kalau memang pekerjaan berdasarkan informasi dari LPSI provinsi bahwa itu proyeknya provinsi yang berlokasi di Cilegon ya, dengan tentu pekerjaan itu biasanya pemenang tendernya siapa, yang mengerjakan siapa, itu saya kira sudah hal yang biasa ya. Tapi yang harus dijaga itu adalah komitmennya. Itu juga, seseorang melimpahkan pekerjaan dari A ke B itu juga kan ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dilaksanakan. Hanya sepanjang pekerjaan itu terkesan mengabaikan aspek keselamatan, ya. Kemudian terkesan menimbulkan bencana atau musibah ke yang lain, ya perlu ditegur dong. Karena sesungguhnya pemerintah bermaksud membangun drainase itu kan sebetulnya untuk utilitas jalan agar air itu kan bisa mengalir sesuai dengan keharusannya. Tapi kalau kemudian pengerjaannya seolah-olah tidak ada yang memantau, seolah-olah dia di hutan, yang ini yang perlu dikasih teguran. Saya kira jangan dibiasakan siapapun kontraktornya, apalagi kita di tengah keramaian kota begini cenderung menimbulkan persoalan baru. Itu harus tegur, bila perlu ya digertak lah. Karena biasanya proyek-proyek yang dikerjakan oleh orang luar itu ya kayak begitu, tidak merasa memiliki gitu loh. Pak Dewan, terus nanti dorongan Pak Dewan untuk dinas PU di provinsi ini seperti apa nih? Ya saya coba nanti akan konfirmasi karena kebetulan hari Selasa itu ada paripurna ya. Paripurna ya. Selasa besok ya. Insya Allah mudah-mudahan saya ketemu dengan pimpinan PU. Saya akan bicara mulai dari siapa pemenangnya, bagaimana sistem pelaksanaannya, sehingga kemudian masyarakat di Cilegon merasa dengan adanya pembangunan itu bukan sesuatu yang mengembirakan, malah jadi sebaliknya kan kira-kira begitu. Iya betul Pak Dewan. Kalau memang diindikasikan pekerjaan itu biasa, pekerjaan berlapis, saya kira itu sesuatu yang biasa. Tetapi kan hal-hal yang harus disepakati antara pemberi kerja dengan pekerja itu harus tetap dilakukan dengan baik, kan kira-kira begitu. Reportase Dewan, Redaksi News Cilegon melaporkan.